kepercayaan kita masing-masing. Silakan ketua kelas dipimpin dulu doanya. Siap. Sebelum belajar mari kita bersyukur mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma sabit. Selamat pagi Ibu. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Tetap semangat walaupun hari lagi mendung begini ya. Tapi belajarnya harus tetap semangat. Adakah semuanya yang tidak hadir? Alhamdulillah Tidak. tidak. Nah, berarti semuanya hadir ya. Nah, berarti semuanya sehat dan siap untuk belajar? Iya. Nah, baik, sebelum Ibu lanjutkan materi kita ini, Ibu ingin bertanya gitu ya. Kira-kira manusia itu apa saja yang dilakukannya untuk memenuhi kebutuhan hidup? Bekerja. Nah, pertama adalah Bekerja. bekerja, baru dapat Hasil. hasil atau dapat uang. Nah, uang itu digunakan untuk Membeli kebutuhan hidup hidup. seperti sayur, nasi goreng. Nasi goreng. Nasi dengan goreng apa bedanya? Nasi Goreng apa nasi dan goreng? nasi goreng. Jadi selain bekerja, kira-kira apa lagi yang dilakukan oleh manusia? Kita lihat manusia ya. Ada yang tak manusia? Mana yang tidak Itu, manusia? Bu. Ada yang teman ya. Oh, berarti manusia ini semuanya punya kebutuhan. Apa yang dilakukan oleh manusia sama dengan kebutuhannya? Makan. Kerja. Kerja. Makan juga, istirahat juga. Apa lagi? Main voli bisa juga untuk kebutuhan. Mancing, Bu. Bisa untuk kebutuhan. Perdagangan. Mami. Masa depan juga. Mancing. Ayo bisa. Kalau dapat ikan bisa untuk makan. Gitu ya. Jadi banyak hal yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya lagi yang ingin Ibu tanyakan adalah apa kira-kira ya dari yang kegiatan yang kita lakukan tadi itu kan namanya kegiatan ekonomi ya. Kegiatan ekonomi itu ada 3 macam. Ada yang tahu? Tidak Tidak ada yang tahu? ada Apa? produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah ya, beri tepuk tangan ya. Ini adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Itu pertama apa tadi? Kedua, distribusi. Ketiga, konsumsi. Kira-kira apa tujuannya itu? Nah, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Lanjut, kira-kira apa saja yang mempengaruhi 3 hal tadi? Apa yang mempengaruhi 3 hal tadi? Pertama, produksi dari kan, distribusi, ketiga, konsumsi. Apa yang mempengaruhinya? Ada yang tahu? Berarti pertanyaan 3-nya agak sulit ya. Nah, kalau itu kita lihat lagi materi kita selanjutnya. Tujuan kita belajar hari ini adalah seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal tadi ya. Anak-anak Ibu ini diharapkan bisa atau mampu mengidentifikasi kegiatan ekonomi di masyarakat. Itu tujuan kita pada hari ini. Apa tujuan kita?
Kegiatan ekonomi masyarakat. Identifikasi itu apa? Kata-kata yang baru atau sudah pernah dengar? Nah, sudah pernah dengar ya. Berarti kita harus bisa nanti setelah kita belajar ini bisa mengidentifikasi kegiatan ekonomi di masyarakat ya. Lanjut lagi. Nah, itu yang tadi yang sudah disampaikan asesmen awal namanya ya. Kemudian lihat gambar ini. Nah, dengan enak maksudnya ya. Gambar apa itu? Makanan dan minuman. Nah, di mana ada macam-macam. Ada apa saja? Ada ayam goreng, ada jus buah, ada jus buah. Nah, kira-kira bagaimana cara manusia mendapatkan makanan tadi? Bekerja Dengan bekerja mencari uang. Dia bisa membeli apa yang kita mau atau kita butuhkan ya. Lalu makanan tadi itu kira-kira dia datang sendiri atau kita beli? Dibeli dulu ya pakai uang. Dan membelinya itu tentu butuh usaha juga. Apakah dia ada di depan rumah kita? Tidak. Kemana kita membelinya? Ke Ke tempatnya belinya. tempat orang yang membuatnya. Baik, untuk lebih mengerti lagi sedikit Ibu jelaskan dulu tentang kegiatan ekonomi ini ya. Setelah itu kita akan berdiskusi nantinya. Ada yang akan dibagikan tadi. Kegiatan ekonomi ini manusia ya, kita manusia ini selalu melakukan segala sesuatu itu untuk memenuhi kebutuhan. Nah, itu salah satu tujuan dari kita hidup, yaitu memenuhi kebutuhan. Nah, siapa saja yang memenuhi kebutuhan biasanya? Apakah hanya orang tua saja? Tidak. Enggak ya, kita juga ya. Kita sebagai siswa, kita juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apa saja yang dilakukan? Bekerja, belajar, Apakah kamu si siswa ini sudah bekerja? Ada yang sudah bekerja? Ada. Bagaimana? berandal, Bagus ya. Berarti kalau dari usia sekarang sudah terbiasa kita bekerja, itu nanti tidak sanggup. Kita tamat sekolah misalnya, tidak melanjutkan sekolah, kita sudah punya skill atau Nah, jadi itu tadi kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, untuk lebih jelas boleh dibuka bukunya ya, halaman 197. Ada kegiatan ekonomi. Masing-masing kelompok punya buku. Nah, boleh dilihat di sana. Seperti yang sudah disebutkan di awal tadi, kegiatan ekonomi ini ada berapa tadi? Tiga. Tiga macam. Pertama adalah Produksi. produksi ini nah, kalau pengertian secara luas ya, secara umum, produksi artinya adalah menghasilkan apa? Barang dan jasa. Barang dan jasa. Lebih jelasnya ini kita beli videonya ya. Seperti apa contoh dari kegiatan produksi. Halaman berapa tadi, Bu? 168. Nah, pembuatan mobil atau minyak goreng? Minyak Nah, ini dari sawit ya, kita nampak di
di sini ya, dihasilkanlah CPU. Ini seperti ini kira-kira bentuknya. Jika pada video sebelumnya kita telah membahas lengkap proses pertanian kelapa sawit, Nama-nama apa itu? proses pemahaman dan buah sawit atau IPS. Wow. Luas sekali ya. Pada video kali ini, rekayasa teknologi akan mengajak kalian melihat tahapan proses pengolahan yang kelapa sawit, mulai dari proses panen hingga menjadi sirup minyak goreng kelapa sawit. Makanya kalau di pabrik itu harus Proses seperti ini. pengolahan kelapa sawit ini diambil di pabrik Malaysia dan Indonesia. Kalau aku limbahnya Di tahap kali ini juga bagian dari persiapan semua yang telah menuliskannya di kolom komentar. kegiatan apa namanya mendodos ya. Anggap Pak Syaful dong. Tahu kan? Ini karena kandungan ayat dihidupkan secara alami. Ya. Kalau Minyak minyak sawit yang baru itu ya, yang baru disekan belum dan diolah produksi di berbagai intensitas tinggi CPU. atau HDL yang merupakan kolesterol baik dalam tubuh kita. Fakta menarik lainnya adalah kenyataan bahwa beberapa orang menggunakan minyak kelapa sawit sebagai alternatif yang sehat. Karena memiliki Kanibal. Selain itu, minyak goreng sawit menggunakan titik asap tinggi agar minyak tidak mudah teroksidasi, memungkinkan penggunaan yang lebih lama. Alasan keunggulan lainnya adalah rasa minyak sawit yang hambar, memungkinkan proses menggoreng tidak mempengaruhi cita rasa makanan. Jadi tidak. Seperti halnya buah kelapa, kelapa sawit Kalau ada anaknya. kulit kelapa yang isi dengan sapu atau pisau carb, dan daging kelapa sawit pada bagian dalam yang disebut dengan kernel. Dari kernel sawit ini setelah kelapa sawit Itu namanya kelapa sawit. Misalnya dari susu sapi bisa diolah daging misalnya hewan. Yang dari tumbuhan bisa dari apa tadi itu? Kembalikan dulu. Produksi mobil lagi. Halo Telebes, pas film Orde Baru pemerintah udah gimana cara Barang dan jasa. Ayo konsentrasi lagi, tadi ngobrol ya. Nah, dulu lagi. Apa itu produksi? Produksi adalah menghasilkan barang dan jasa serta memasukkannya atau menambah nilai guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa. Itu yang tadi. Lanjut, jenis produksi itu sesuai dengan artinya ya, ada dua. Pertama adalah produksi barang dan jasa. Kemudian tujuannya apa? Tujuan orang produksi jadi intinya tujuan dari kegiatan produksi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian kita lihat lagi yang urutannya di awal tadi belum ada yang bisa jawab ya. Faktor apa saja yang mempengaruhi produksi ini? Ada berapa? 4. Nah, dan kita satu-satu yang siapa faktor pertama? Nah, yang faktor alam. Faktor alam apa itu? Faktor alam.
alam menjadi salah satu komponen yang sangat penting dalam kegiatan produksi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tenaga kerja menjalani kegiatan produksi secara langsung dan tidak langsung dengan tenaganya untuk menghasilkan barang dan jasa, misalnya staf bagian produksi dan operator mesin produksi. Iya ya, berarti tenaga kerja ini juga merupakan faktor yang penting juga. Ketiga, siapa lagi? Ayo cepat ya. Faktor modal. Faktor modal tidak hanya berbentuk uang tunai. Faktor modal meliputi semua barang dan benda yang digunakan untuk memperlancar dan memaksimalkan proses produksi. Faktor produksi modal dapat berupa peralatan, mesin, waktu dan benda yang menunjang kegiatan produksi lainnya. Nah, ya, jadi modal itu bukan hanya berupa uang saja, tapi juga bisa berupa barang ya. Contoh tadi mesin atau gedung dan lain sebagainya. Yang keempat, bagian ya, bagian Faktor keahlian produksi untuk memastikan faktor produksi berjalan dengan baik dan menghasilkan produksi yang maksimal. Faktor produksi alam, tenaga kerja dan modal yang ada tidak akan maksimal jika perusahaan tidak memiliki faktor produksi yang mampu mengelola semua hal tersebut. Nah, yang tidak kalah pentingnya itu faktor keempat ini, kewirausahaan atau kemampuan seseorang untuk mengolah modal tadi atau mengolah tenaga kerja tadi. Kalau seandainya tidak punya skill atau kemampuan atau kewirausahaan, apa yang kita punya ini bisa bermanfaat? Tidak. Contohnya sumber daya alam kita kan banyak dan kaya sekali ya. Tapi yang mengolah itu siapa? Kita negeri. Nah, itu yang banyak. Bukan orang Indonesia. Itu masalah kita sekarang ya. Nah, yang mengolah kekayaan kita adalah kebanyakan dari orang luar negeri. Kira-kira di mana salahnya? Di mana letak salahnya? Kita tidak pandai untuk menggunakannya. Nah, tidak sampai ilmu kita. Sumber daya manusia kita ini masih di bawah standar. Salah satu faktornya masih di bawah standar. Kenapa kemampuan kita itu kurang? Nah, banyak tidak sekolah, pendidikan itu masih rendah. Itu ya. Nah, jadi ibu harapkan anak-anak ibu yang di sini ini capailah pendidikan yang tinggi. Nah, jadilah bos di negara kita sendiri ya. Nah, jangan jadi pekerja saja. Nah, jangan jauh-jauh lah. Contoh di rumah sakit itu orang mana yang banyak kerja? Jadi apa? Jadi OB. Nah, kan itu jadi OB. Yang jadi dokternya siapa? Aulia. Nah, Aulia. Yang jadi perawat bidannya siapa? Nah, oh jadi OB. nah itu. Kamu apa itu tadi? Tidak. Tidak kan? Tidak. Nah, apa yang kita lakukan supaya mengubahnya itu? Apa aja? Bukan. Berusaha. Nah, berusaha. Salah satu berusahanya bagaimana? Sekolah. Nah, sekolah yang tinggi. Ini kamu ada itu? Nah, itu makanya dia sekedar SMP, SMA yang bukannya kebanyakan di sana ya. Kebanyakan itu hanya sampai apa yang banyak sekolahnya? SMA. Nah, itu pun tak banyak sampai Sampai SMP. nah, sama SMP lah berarti. SD, nah, sama SD itu ada kaji kan? Jadi ubah ya. Itu yang perlu kita ubah ke depannya. Nah, baik, ya, balik lagi kita ya. Kemudian kegiatan ekonomi yang kedua apa? Distribusi. Apa lagi distribusi ini? Distribusi. Yang bisa, ayo notis. Distribusi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Nah ya, jadi distribusi ini, konsentrasi lagi ya. Distribusi merupakan kegiatan apa? Kegiatan yang dilakukan untuk menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Contohnya tadi mobil. Mobil itu kalau hanya di pabrik saja apakah bisa laku? Ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Menginformasikan
Ditaruh di showroom yang bagus. Dicepat tempel. Dicepat kok mobil ditempel itu sayang. Jadi dipajang. Oh, alhamdulillah. Dipajang di showroom misalnya atau dibuat iklannya sehingga bisa terjual. Nah, terjual pada akhirnya. Itu dia contoh dari kegiatan distribusi. Distribusi ini ada 3 macam apa saja? Satu, angkat tangan yang bisa. Distribusi ada langsung. 3. Satu apa? Distribusi langsung. Distribusi langsung merupakan kegiatan distribusi yang dilaksanakan tanpa perantara antara produsen dan konsumen. Contoh perusahaan roti yang menjual rotinya secara langsung dan penjahit yang menyerahkan bajunya langsung ke konsumen. Kedua, yang belum ada. Distribusi semi. Semi langsung. Distribusi semi langsung merupakan kegiatan distribusi di mana produsen mendistribusikan barang dan jasanya kepada konsumen melalui perantara yang merupakan bagian dari produsen. 3. Tapi ada dia. Distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung merupakan kegiatan distribusi di mana produsen mendistribusikan barang dan jasanya melalui perantara. Perantara tersebut dapat berupa agen, minimarket, pasar, dan pedagang kecil. Lanjut lagi, kegiatan ekonomi ketiga adalah konsumsi. Apa itu? Konsumsi merupakan kegiatan menghabiskan atau mengurangi manfaat suatu barang untuk memenuhi kebutuhannya. Itu dia ya, menghabiskan atau mengurangi manfaat suatu barang untuk memenuhi kebutuhan. Contoh dari konsumsi apa yang kita lakukan? Makan. Apa lagi? Menggunakan baju sekolah ini juga. Itu juga sebuah konsumsi juga bisa sebenarnya ya. Sekarang silakan dilihat yang ada di meja yang dibagikan tadi. Dan ada di sana ada 2 ya, ada 2 soal atau coba diisi per kelompok. Di bawah itu saja langsung isi ya, nama kelompok dan hasil dari yang dibuatnya. Nama kita. Ini 1 ya, 1, 2 kan? 3, 4 kelompok. Silakan diisi. Waktu ibu kasih 10 menit, 10 menit ya. Kalau lewat dari waktunya nanti nilainya berkurang. Silakan diisi dengan cepat dan tepat. Bukan hanya cepat saja ya, harus betul, cepat. Baca baik-baik. Baik-baik dulu. Ayo buat dulu nama kelompoknya. Dengan bekerja. Nanti apa yang kita itu pertanyaan jelaskan. Ini pertanyaan itu ya, apa yang
Dengan bertani berkebun. Misalnya contoh gitu ya, misalnya A produksi, apa yang dilakukan tadi? B distribusi, apa yang dilakukan? C itu juga ya, produksi apa yang dilakukan? Misalnya dalam siapa yang melakukan kalau dalam distribusi apa yang Sedangkan bertani lama ya dalam waktu 10 menit. Kalau ada yang siap presentasi ke depan. menghasilkan Ini contoh dalam produksi ya, dalam distribusi apa dalam konsumsi. sayur-sayuran. Produksi itu termasuk konsumsi, ya punya semua produksinya Bu. Itu cuma dua. Iya. Lah, Yang di sekitar awak apa yang dirasakan oleh? lah bahwa dengan bertani berkebun. Ada lainnya. Makanan sate, makanan bakso. Itu juga berarti Produk yang dihasilkan oleh sate misalnya sate. Sampai bakso kan produk. Boleh. Nomor 1 ini maksud ibu ini ya. Kan dalam kegiatan kegiatan hidupnya ada berapa tadi yang disampaikan? Ada berapa tadi? Nah, pertama produksi. Nah, apa yang diproduksi? Itu yang dibuat ya. Tambahkan dikit lagi. Tambahkan dikit lagi. Produksi apa saja yang dilakukan? Distribusi apa saja? Lalu di dalam konsumsi gitu. Nggak usah banyak-banyak, satu aja contohnya udah. tulis arti ya Bu. Apanya? Bukan artinya. Contoh kegiatan itu. Produksi contohnya tulisan juga di buku. Iya, buku produksi contohnya. Ini ada nama produksi. Petani menanam dan memanen padi dan sayur-sayuran. Petani menghasilkan barang dan jasa. Kalau penjual sekarang Baik ayo, ada yang siap? distribusi seminar. Nah, itu diculik. Yang orang pikir distribusi apa yang dilakukan orang di sekitar kita ini? Senyum-senyuman, tadi sedang. Pembuatan bodoh kata Kak So. Ayo,
boleh langsung. Nomor 1. Enggak. Presentasi lagi. Maju topik diskusi dari kelompok kami. Yang disampaikan oleh Debra. Soal 1. Ada banyak hal yang dapat dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sebutkan jenis kegiatan manusia yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 1. Bekerja, berusaha, produksi, distribusi, konsumsi. Soal 2. Produksi merupakan kegiatan untuk menambah manfaat suatu barang atau menciptakan barang baru untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sebutkan kegiatan produksi yang ada di lingkungan sekitar rumah kalian. Apakah bahan baku yang digunakan? Apa produk yang dihasilkan? Jawaban. Pembuatan tahu dengan bahan baku panjang berbeda. Pembuatan kerajinan dengan bahan baku keras. Pembuatan sate dengan bahan baku ayam atau daging sapi. Pembuatan Ada, ayo. Boleh kita kasih ya. Tanggapannya Rizka? Ibu adalah tadi pokoknya ini bu. Ada tanggapan? Aku ibu aja deh bu. Tidak tanggapan. Ayolah kita kasih pertanyaan atau tanggapan atau bagaimana Rizka? Jadi satu bu. Kalau nggak ada Baiklah, hasil diskusi kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila saya akan menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok pertama, kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dalam bekerja manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. 2. Produksi. Bisa dilakukan isi Nah di belakang tuh. Pembuatan sate ayam dengan daging ayam. Berarti yang di sekitarnya ya ada pembuatan sate ayam. Apa ada tanggapan? Pembuatan roti makan punya apa? Apa bu? Sama kelompok ini. Roti apa? Ya, Roti lah, Pes. mana kelompoknya? Bahannya dari tepung, Ya, dari telur, gula asin. gula asli ya, ini palsu. Ya cepat lah. Ada, tetap. Nggak ada lagi. Ya. Tidak ada. Demikianlah Demikianlah hasil dari diskusi kami. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang lain. Waalaikumsalam
Satu, adalah hal yang dapat dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sebutkan jenis kegiatan manusia yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Produksi adalah suatu kebutuhan manusia yang bermanfaat bagi barang atau menciptakan barang baru atau barang yang contoh dari produksi adalah produksi roti yang jasa adalah menyaksikan perawatan data pengobatan dan data pengobatan. Distribusi adalah kegiatan yang dilakukan untuk merangkul kebutuhan distribusi dan merangkul tugas konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi manfaat suatu barang untuk memenuhi kebutuhannya. Konsumsi memiliki dua faktor, yaitu satu faktor eksternal dan faktor internal. Dua, Tidak ada? Dan cukup jelas sudah berbeda. Kalau tidak ada boleh demikianlah antara mereka yang berbeda Tidak ada? itu kalau obrek itu ada jawabannya kan? Namanya? Tidak pernah ada Tutupnya. Dan demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kita lihat presentasi dari keempat kelompok. Nah, lihat jawaban semuanya bagus. Apa yang ingin disampaikan? Sudah paham apa yang ditanyakan? Berarti sudah paham yang disampaikan, sudah paham yang ditanyakan. Contohnya bagaimana? Kira-kira masih ada yang bertanya? Ada yang ingin bertanya? Tidak hari ini? Tidak ada? Bisa jelas? Kalau sudah jelas, kita simpulkan lagi. Kira-kira apa yang kita dapatkan dari pelajaran ini? Berdiskusi. Lalu materinya apa yang sudah Distribusi. kegiatan ekonomi. Jadi materi kita hari ini sudah disampaikan dengan baik kira-kira. Apa tadi materinya? Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ada
Guru juga. Lalu distribusi apa? Kegiatan yang dilakukan untuk menyalurkan suatu barang dari produsen kepada konsumen. Iya. Menyalurkan kalau tidak dijual tentu tidak akan laku ya. Contoh dari distribusi ini adalah misalnya penjual di warung-warung kecil itu kegiatan distribusi. Lalu satu lagi kegiatan ekonomi adalah Konsumsi. Apa itu Kegiatan yang menghabiskan atau menggunakan manfaat suatu barang untuk memenuhi kebutuhannya. Ya menghabiskan nilai guna barang atau memanfaatkan barang yang sudah ada tadi. Contoh yang kita lakukan dalam konsumsi ini Makan, lalu tadi minum, memakai baju, menggunakan rumah juga ya. Itu dia kegiatan ekonomi atau materi kita hari ini. Kira-kira sudah bisa mengerti? Ada? Masih ada yang bertanya lagi tak? Ada yang tidak mengerti? Tidak? Kalau tidak, selanjutnya ada lagi yang ingin bertanyakan ya. Apakah Ananda merasakan manfaat dari pelajaran ini? ada, zero. Jadi kita tahu akhirnya ya, ini kegiatan sosial ya. Lalu bagian mana yang tidak paham? Semuanya. Semua alhamdulillah ya. Ketiga, yang dirasakan sulit? Tidak ada. Tidak ada. Nah, yang lain gimana? Ada yang sulit? Ada ya. Enggak. Lalu apa yang akan Anda lakukan untuk Terus belajar pagi dari tidur dan belajar lagi. Nah, itu yang harus dilakukan. Kalau itu ya. Kalau ingin pintar, ya belajar. Nggak ada jalan lain. Kalau selanjutnya, pelajaran kita berikutnya adalah tentang Perilaku ekonomi. silakan dibaca bukunya di rumah. Dah,